Jadi tujuan dari diadakan acara ini adalah sebetulnya untuk supaya ini ya, anak-anak muda itu bisa dijangkau walaupun dia sudah keluar dari kota asalnya. Rupanya kasus ini serupa ada di beberapa daerah. Di pertemuan ini mungkin saudara-saudara masih belum banyak bisa menyampaikan sesuatu, tapi saya berharap sampaikanlah sesuatu apa gitu ya supaya saudara-saudara yang muda-muda ini bisa menyampaikan sesuatu. Tapi saya tahu itu tidak mudah. Saya memulai ini bukan pada saat COVID. Saya memulai ini adalah 2 tahun setelah COVID itu selesai. Jadi masih ada sisanya, tapi sudah ketemu, enggak perlu pakai Zoom lagi. Tetapi saya memulai, ya. Nah, tujuannya adalah sebetulnya untuk membuat setiap individu yang ikut dalam pertemuan-pertemuan virtual ini, dia secara individual mendapatkan manfaatnya. Tetapi secara korporat, secara bersama, secara komunitas, itu juga dapat, gitu ya. Nah, sehingga beberapa yang saya amati sejak saya sekolah Alkitab, karena selalu diberikan untuk menganalisa perkembangan zaman, maka saya mengamati bahwa anak-anak muda ini kebanyakan akan terpapar oleh lingkungannya, ya. Kalau terpaparnya itu orang-orang yang mengikut Kristus yang setia, bagus, jadi bagus ya. Tapi kalau terpaparnya ikut dunia, dunia itu dalam tanda kutip adalah orang-orang yang belum percaya Kristus dan dibawa menuju ke aktivitas yang negatif, maka ya bablas, ya, hilang. Bahwa gitu ya. Ternyata banyak anak muda, bukan kita bukan, saya tidak bermaksud untuk maksudnya berasumsi bahwa anak muda pasti beringin keliru jalannya, tidak. Tetapi kebanyakan faktanya begitu masuk ke kota yang lebih besar atau keluar dari rumah, itu seperti disebut kuda lepas kandang atau sapi lepas kandang atau apa terserah namanya. Artinya keluar dari area rumahnya, terus dia seperti mendapatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Terus dampaknya jadi negatif, dampaknya. Nah, kalau yang belum siap seperti itu, saya berharap pertemuan-pertemuan ini bisa memberikan persiapan atau menjaga saudara-saudara ini untuk bisa balik atau berjaga-jaga. Kalau yang sudah terlanjur keliru salah jalannya, kalau dia sadar datang ke pertemuan ini, harapannya supaya dia berbalik dari jalannya yang keliru masuk ke jalan yang benar, balik lagi, gitu ya. Saya tidak sedang mengajak saudara-saudara ini untuk ibadah di sini, tidak. Karena ini biarlah jadi ajang bicara. Loh Pak, kok ada berdoanya ya? Berdoa kan bukan harus ibadah ya. Nah, karena nanti ada penjelasan ibadah itu apa, nanti kita di tengah-tengah belajar di waktu-waktu yang ke depan kita akan beritahu ya. Jadi ibadah bukan melulu waktu saat kita persekutuan doa, bukan melulu artinya itu ibadah, tapi bukan hanya itu. Karena kalau ibadah itu hanya itu, maka apa dampaknya? Kayak gitu ya. Di sini adalah kota pemerintahan, tapi Amsterdam adalah ibu kota, gitu ya, ibu kota negara. Kalau Jakarta adalah ibu kota pemerintahan juga jadi satu ya, administrasi dengan seluruh ibu kota negara. Tapi kalau di Belanda dipisah, gitu ya. Nah, masing-masing supaya tahu kehidupannya seperti apa. Kalau di Taiwan bagaimana, ya? Kalau di Singapura bagaimana? Kalau di Australia bagaimana? Beda Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, Darwin dan sebagainya. Ya. Nah, maka itu harapannya kalau saudara termasuk Amerika ya. Amerika teman-teman saya ada di Philadelphia, di New York, di San Francisco, di Los Angeles gitu ya. Teman-teman dulu sekolah sama saya. Waktu tahun 98 larinya ke sana ke Amerika. Teman sekolah saya dulu, teman satu pelayanan. Teman sama-sama pelayanan, sama-sama nyanyi, sama-sama penginjilan bersama. Nah, itu akhirnya mereka mereka sekarang ada di mana-mana. Nah, sekarang mereka tahu saya ada di Belanda, gitu ya. Nah, semoga
kalimat-kalimat pembuka saya ini juga mengetuk hati saudara-saudara yang sudah ada di luar negeri yang mendengarkan rekaman ini. Karena apa? Seorang pastor berpikir bagaimana membuat setiap sidangnya jemaat itu berkembang, maju, ya. Pasti begitu. Tetapi yang diterima oleh semua anggota-anggotanya ini malah sebaliknya. Kok aku dipegangi terus? Aku dipegangi, kok aku nggak dilepas? Aku dipegangi. Nah, pikiran-pikiran itu kalau ada, ya biasa aja, ya nggak apa-apa. Tetapi sebetulnya kerinduan dari para pemimpin yang ingin menggembalakan saudara-saudara ini, itu adalah kerinduannya supaya saudara-saudara ada di dalam jalannya Tuhan. Jadi kita ini adalah pengikut jalan Tuhan. Kita sekarang harus belajar ngomong, saya bukan beragama Kristen. Gitu ya. Karena sebetulnya Kristen itu disebut waktu kepada jemaat di Tesalonika, Kristen itu adalah pengikut jalan Tuhan yang kumpul-kumpul makan, nyanyi-nyanyi, sama-sama berdoa, banyak mujizat terjadi. Terus mereka bilang, itu pengikut-pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus mereka disebut Kristian, Kristen. Seperti itu ya. Nah, karena itu saudara-saudara disebut Kristen. Tapi sebetulnya itu bukan agama. Kita pengikut jalannya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, semoga sungguh-sungguh ini bisa mengetuk hati dari saudara-saudara yang sudah dari alumni. Ya, saya dulu kelahirannya Surabaya. Tapi saya ke Bali sering ya, karena orang tua saya di Bali. Jadi saya kalau di Belanda, saya ngomong saya orang dari Bali, ya, bukan dari Jawa Timur, Surabaya. Lalu saya ke Sumatera, sering ke Sumatera. Lalu saya di Kalimantan, itu tugas, tugas dari pekerjaan saya. Lalu ke Sulawesi, ya, ke Maluku, ke Bali itu juga tugas, ke Nusa Tenggara saya tugas, tugas pekerjaan ya kantor. Lah saya juga sekarang saya nggak cerita itu semua. Kenapa? Di dunia pekerjaan itu ada sebuah strategi. Di dunia pekerjaan juga ada pengelolaan sumber daya manusia. Di dunia pekerjaan ada skill yang harus saudara pegang. Skill itu harus bisa. Kalau tidak bisa, maka saudara tidak qualified masuk dunia kerja. Saudara akan dibuang. Nggak ada gunanya. Jadi, ngelamar dengan semua aplikasi, nggak bisa. Nah, semoga yang mendengar ini, yang nggak datang sekarang, nggak apa-apa. Jadi itu yang saya pikir kalimat pembukaan saya ya, sekitar 12 menit ya. Sekarang saya mau minta memberi kesempatan kepada yang mau komentar, termasuk yang mau menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi saya beritahu, budaya Indonesia adalah malu bertanya. Itu budaya, ya. Saya di sekolah itu selalu dibilang saya ini pengganggu karena saya bertanya. Jadi kalimat tanya saya itu mengusik guru sehingga gurunya itu merasa terganggu, pusing aku kalau sama David ini bertanya, ya. Jadi saya dianggap jadi nakal. Nah, repot ya saudara. Orang bertanya jadi malah jadi keliru. Padahal kalau saudara-saudara ke luar negeri, sekolah di luar negeri, semua begitu ada gurunya ngomong apa, angkat tangan. Diam aja. Ya, David, ya, baru nanya. Saya bertanya itu kenapa begini? Ya, kok bisa begini ya? Itu mereka akan senang karena berarti kita berpikir. Nah, budaya itu tidak ada. Sekali lagi, kalau saudara-saudara sekarang pun ini pertemuan ini diam, saya tidak nyalahkan. Karena saudara-saudara ini ada di dalam budaya itu. Jadi saya nggak nyalahkan ya. Ini yang muda-muda nih. Jadi lebih baik diem, aman, nggak ada omongan. Jadi, oke, saya kasih kesempatan. Bagaimana menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar yang mungkin dari diri kita mungkin untuk sekarang kita bisa menghadapi karena kita bisa apa maksudnya dikasih persiapan, namun di kehidupan setelahnya itu terkadang kita itu sampai terbawa oleh suasana dari keinginan daging, jadinya kita sampai lupa, sampai terjerat dalam tekanan tersebut, dan terkadang kita itu tanpa apa ya berpikir positif atau istilahnya langsung datang ke Tuhan, kita itu kayak lebih merasa tertekan di pikiran gitu Om. Jadi bagaimana saran dari Om untuk menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar Om?
Proses menjadi murid Kristus, proses menjadi dewasa di dalam Kristus, itu perlu waktu. Iya, BB umurnya berapa sekarang? Kira-kira saya tahunya 17, 18. Nggak tahu berapa. Eh, 17 Om, tapi nanti Oh, di 17. bulan 18. Oke, 17. Ya butuh waktu. Bersyukurlah sekarang waktu usia muda sudah kenal Tuhan. Ya, saya terima Tuhan Yesus umur 16, ya. Bulan Oktober tahun 1986. Umur saya 16 tahun. Sudah 16 tahun. Waktu itu setelah itu begitu cinta Tuhan, saya suka baca Alkitab. Ya, suka baca Alkitab. Tapi juga nggak ngerti-ngerti apa Pak waktu itu. Ya terus aja baca gitu ya. Tapi ternyata di dunia pekerjaan, waktu itu belum bekerja ya, 16, waktu itu olahraga, profesi saya atlet selancar angin Jawa Timur, jadi atletnya Armada Timur juga, Angkatan Laut. Lalu semester 1 di perguruan tinggi di Erlangga, Surabaya, saya mengundurkan diri, lalu saya fokus kepada kuliah saya. Nah, saya nanti lain kesempatan saya akan cerita tentang bagaimana cara memilih program studi, ya. Tapi sekarang saya nggak mau cerita dulu. Jadi begitu banyak yang saya bisa ceritakan, termasuk ketika di dunia kerja. Ketika saudara menghadapi HRD atau staf HRD yang sedang mewawancarai, melakukan interview. Aduh, minta ampun saudara. Banyak orang gagal di saat interview. Gara-gara cuma ininya dia nggak dikembangkan, ya, pemikirannya. Sempit mikirnya. Jadi kesandung. Jadi tersandungnya itu nggak sengaja kan? Kalau tersandung tidak sengaja. Jatuh, gagal dalam wawancara. Begitu ya. Nah, maka itu menurut saya media seperti ini diperlukan. Kayak seperti Abigail ini sudah punya pengalaman, tapi di dunia kosmetik atau mungkin kecantikan atau mungkin perawatan ini kan belum lengkap ceritanya. Nanti biar cerita sendiri versinya Abigail di masa yang akan datang ya. Dia biar mempersiapkan diri. Jadi kalau begitu nanti Abigail jadi narasumber, dikasih waktu 10 menit untuk cerita. Apa? Supaya orang-orang punya punya view. Oh, dunia kerja bisa begitu juga, punya view. Oh, dunia profesi seperti itu, punya view. Oh, kalau wawancara cari kerjaan begitu. Wah, nah seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan ChatGPT, teknologi, untuk memanfaatkan apa yang kita sekarang kerjakan? Itu perlu, saudara. Jangan ChatGPT dipakai cuma untuk hal yang sepele-sepele. Enggak, harus digunakan dengan maksimal. Sehingga kita jadi ahli. Begitu ya. Kita tidak anti terhadap teknologi. Nah, harus seperti itu. Nah, tapi orang tua saya pesan ya, orang tua, jangan paksa anakmu untuk masuk ke sini. Nanti dipaksa, harus ya, mama, pasti kamu, waduh papa, ini jangan ya orang tua, kasihan nanti anak-anak. Biar dia punya pengertian sendiri, dia masuk. Kalau dia dengarkan rekaman ini, biar dia masuk sendiri. Karena di depan ada banyak pembahasan yang tentang anak-anak muda yang perlu kita masukkan. Bukan saya saja narasumbernya, saudara-saudara. Saya akan mengundang teman-teman saya yang dulunya bertobat terima Tuhan waktu sekolah, sama seperti saya. Mereka menggebu-gebunya sampai hari ini. Beberapa orang sudah jadi pastor seperti saya. Ya, luar biasa mereka. Nah, saya akan coba yang punya kesempatan, saya akan undang mereka masuk. Yang hari-hari ini mereka juga masih mendukung gerakan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah yang mereka masih bergerak untuk melakukan penginjilan. Ya, jadi sebetulnya Indonesia harus siap dengan tuayan yang besar. Indonesia harus siap. Lewat siapa? Ya saudara-saudara. Loh Pak, Pak David kok malah ke Belanda? Saya nyiapkan ini juga dari jauh, gitu ya. Dari jauh nyiapkannya. Karena apa? Ya saya supaya bisa bersuara kalau misalnya ternyata kenapa-kenapa ada revolusi dan sebagainya, saya bisa bersuara dari jauh tanpa harus ditangkap gitu ya. Misalnya begitu ya, tanpa harus ditangkap. Karena kalau nanti semakin besar kita punya pengaruh untuk orang-orang yang ada di dalam pergerakan. Loh, Pak David ini mau memimpin pergerakan ya untuk Papua Merdeka? Bukan, tidak. Tapi tujuannya adalah supaya kita semua siap untuk menghadapi masa-masa yang nggak enak. Yeah, Indo Trap, let's get it. Good